Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Faris dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi al-yakinu la yuzalu bil syak dan dalil kaidah al-yakinu la yuzalu bil syak. Yang pertama, pengertian kaidah. Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu keyakinan tidak dapat hilang dengan adanya keraguan. Dari sini dapat diketahui bahwa suatu lafaz tidak akan dipalingkan dari hakikatnya dikarenakan kelengkapan cakupannya yang umum dan kewajiban suatu perintah dan keharaman suatu larangan, kecuali ada faktor yang diperbolehkan untuk memalingkan lafaz itu dari makna hakikatnya. Kemudian adapun hadis dalil dari akidah tersebut, yang pertama hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza wajada ahadukum fi batnihi sayyan fa asqala alaihi akharaja minhu sayyun amla fala yakhrujan minal masjidi hatta yasmaha sautan au yajida rihana. Artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka ia tidak boleh keluar masjid sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Abu Hurairah yang berbunyi an Abi Hurairah al-Saidi qala qultu lil Hasani bin Ali radhiyallahu anhuma ma hafista min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala hafistu minhu daima yaribuka ila ma la yaribuka. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuandira dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar al-yakinu dan zan. Konsep dasar al-yakinu dan zan adalah kaidah yang penting dalam ilmu fikih atau hukum Islam. Kaidah-kaidah ini membantu membentuk pemikiran dan aksi yang sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah pengertian dan contoh kasus dari kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama, al-yakinu la yuzalu bisyakki, atau keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini menyatakan bahwa keyakinan atau kepercayaan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan atau tanya-tanya. Contoh dari kasus kaidah ini adalah kasus istri yang ditinggal suami dan tidak diketahui domisilinya, di mana hukum yang diambil adalah tidak diperbolehkannya istri menikah dengan laki-laki lain karena hukum yang berlaku baginya adalah status yang masih bersuami. Sedangkan al-wam atau kemungkinan yang lebih lemah dari dua hal yang diasumsikan. Kaidah ini mengatakan bahwa kemungkinan yang lebih lemah dari dua hal yang diasumsikan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum. Contoh kasus dari kaidah ini adalah kasus penciptaan karya seni, di mana kemungkinan bahwa seni itu bukan buatan manusia tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum seni tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ayu Andira yang dimana membahas mengenai konsep dasar dari al-yakinu, al-wahm, al-syak, dan al-khash. Nah, yang akan saya bahas
mengenai tentang konsep dasar al-syak atau ragu. Kaidah ini mengatakan bahwa sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan dalam kondisi darurat tersebut. Adapun contoh kasusnya yaitu adalah kasus makanan haram yang dibuat dari bahan-bahan tidak halal, yang dimana kita diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan dengan batasan ukuran yang dibutuhkan. Nah, konsep dasar yang keempat atau yang terakhir adalah al-khash atau kondisi darurat, di mana kaidah ini mengatakan bahwa sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus kita sesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan ketika dalam keadaan darurat tersebut. Nah, adapun contoh kasus dari kaidah ini adalah kasus penggunaan alkohol dalam keadaan darurat, di mana sesuatu yang diperbolehkan untuk kita gunakan baik dalam kondisi darurat adalah kita harus sesuaikan dengan batasan ukuran yang kita butuhkan. Kaidah-kaidah ini menjadi dasar untuk menentukan hukum dan ilmu fikih yang membantu muslim menjadi baik dan beradab dalam kehidupan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Herlina. Di sini saya akan melanjutkan materi pandangan ulama tentang al-yakin, zan, wam, dan syak. Adapun yang saya bahas ialah wam dan syak. Wam atau kemungkinan yang lebih lemah dari dua hal yang diasumsikan. Dalam lisan al-Arab, kalimat wam adalah dugaan paling lemah dari dua sisi yang mengandung keraguan-raguan. Artinya, dalam istilah usul fikih ada tiga kondisi yang masih mengandung keraguan, sebagaimana disebutkan di atas, yaitu san, syak, dan wam. Dengan demikian, wam merupakan keraguan yang paling lemah di antara san dan syak. Selanjutnya yaitu syak. Syak yaitu sebentuk prasangka terhadap dua hal tanpa mengunggulkan salah satu di antara keduanya. Adapun kata syak secara bahasa yang artinya adalah bimbang atau ragu-ragu. Maksudnya adalah apabila terjadi sebuah kebimbangan antara dua hal yang mana tidak bisa memilih dan menguatkan salah satunya, namun apabila bisa menguatkan salah satunya, maka hal itu tidak dinamakan dengan syak. Artinya, ragu antara dua hal yang bertentangan tanpa ada dalil yang mengunggulkan di antara keduanya. Atau dengan kata lain, ragu adalah kesangsian suatu hal antara terjadi atau tidak, sementara di sisi lain tidak ada dalil yang dapat menguatkan salah satunya. Sedangkan makna syak yang diajukan ahli usul fikih, yakni keseimbangan hati dalam menyikapi sesuatu. Dalam pengertian ini, hati kita tidak lebih cenderung kepada salah satu dari kedua kemungkinan yang ada, seperti si A yang ragu. Apakah temannya yang bernama X yang sedang ditunggu di rumahnya akan datang atau tidak? Maka si A tidak melebihkan kemungkinan antara datang atau tidak. Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa perbedaan yakin, san, syak, dan wam terletak pada tingkatan rasa atau perasaan terhadap suatu perkara tertentu. Yakin berarti memiliki kepercayaan yang kuat tanpa ada keraguan. Syak yakni keraguan tentang suatu hal karena memiliki bukti-bukti yang kurang valid. San yakni dugaan yang menjadikan satu di antara dua atau beberapa objek di mana memiliki keyakinan yang kuat hanya pada satu objek saja. Dan wam menduduki tingkat rasa paling lemah di antara beberapa hal yang dikaji, semuanya memiliki nilai keraguan. Langsung saja saya akan melanjutkan materi tentang implementasi kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak dalam ekonomi. Syekh Abu Hamid berkata bahwa keraguan itu terbagi pada 3 bagian. Yang pertama, keraguan yang datang pada asal yang haram, seperti seekor kambing yang disembelih di suatu tempat berpenduduk muslim dan majusi. Tidak diketahui penduduk yang mayoritas dari keduanya atau muslim dan majusi, dan tidak diketahui siapa yang disembelihnya, maka kambing itu haram dimakan. 2. Keraguan yang datang pada asal yang halal,
Seperti apabila kita menemui air yang berubah warnanya, ada kemungkinan berubahnya dikarenakan najis atau karena lamanya air itu mengendap. Maka diperbolehkan menggunakan air itu walaupun dalam keadaan ragu, dengan dalil mengamalkan dari suatu air yang suci. Seperti itu juga keraguan yang terjadi pada kasus talak dan memerdekakan hamba. Yang ketiga, keraguan yang tidak diketahui asalnya, seperti bertransaksi dengan orang yang hartanya didominasi dengan hasil yang haram. Maka transaksi itu tidak haram karena ada kemungkinan yang dia transaksikan dengan kita itu bersumber dari harta yang halal. Hanya saja hukumnya makruh. Dalam terapannya, kaidah ini memiliki beberapa pengecualian, yaitu seseorang yang dalam perjalanan jauh dan membasuh kuf, lalu ia ragu apakah jangka waktu ruksahnya sudah berakhir atau belum, maka hukum yang dipegangi adalah waktunya telah berakhir. Yang kedua, seseorang yang ragu apakah ia membasuh kuf pada saat sudah berangkat ataukah saat belum berangkat, maka hukum yang dipegangi adalah bahwa ia membasuhnya sebelum berangkat. Yang ketiga, bila seorang musafir bermakmum kepada orang yang tidak mengetahui apakah dia sedang dalam perjalanan atau tidak, maka yang bermakmum tadi tidak boleh mengkasyar sholatnya, karena kasyar itu suatu ruksa dan syaratnya belum tercukupi. Yang keempat, bila ada hewan kencing di bejana yang ada airnya, kemudian air itu berubah dan tidak diketahui apakah perubahannya terjadi karena kencing atau karena yang lainnya, maka air itu dihukumi sebagai air bernajis karena keadaan suci itu masih dalam zan atau perkiraan, sedangkan hewan yang kencing sudah nyata, maka didahulukan yang nyata daripada yang masih dalam sangkaan. Yang kelima, wanita yang haid, yang masih dalam keadaan mutakhayyarah, yang ragu apakah darahnya sudah berhenti atau belum, ia wajib mandi tiap kali masuk waktu sholat. Alasannya suatu tindakan antisipasi. Yang keenam, siapa yang ragu dari bagian bajunya mana yang terkena najis, maka ia harus membasuh dan membersihkannya seluruh bagian baju, karena tidak boleh sholat dalam keadaan bernajis, dan najis tidak akan hilang kecuali dibersihkan seluruh bagiannya. Yang ketujuh, seorang musafir yang ragu apakah ia sudah sampai tujuan atau belum, dan apakah ia harus berniat mukim atau tidak, maka hukum yang diambil adalah bahwa ia harus sholat secara sempurna, bukan kasyar, karena kasyar itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan ragu akan syarat-syaratnya. Yang kedelapan, orang yang selalu berhadas apabila ia berwudu kemudian ragu apakah hadasnya sudah berhenti atau belum, kemudian ia sholat setelah berwudu itu, maka sholatnya tidak sah, itu karena taharahnya hanya dalam keadaan dalam keadaan darurat. Yang kesembilan, apabila orang yang bertayamun mengira ada air namun ragu, maka tayamumnya menjadi batal. Yang demikian itu karena perkiraan ada air mewajibkan kita untuk mencari air. Yang terakhir, pemburu yang memanah buruannya dan kena pada sasaran, kemudian hewan yang terkena panahnya itu berlari hingga tidak dapat ia kejar, kemudian didapati hewan itu telah mati. Kemudian ketika didapati hewan itu telah mati dan si pemburu ragu apakah hewan itu mati karena panah atau karena yang lain, maka hewan itu tidak halal dimakan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu kaidah fikih dalam ekonomi dan bisnis Islam. Di sini kaidah ini menjelaskan bahwa suatu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa suatu lafaz tidak akan dipalingkan dari hakikatnya dikarenakan kelengkapan cakupannya yang umum dan kewajiban suatu perintah dan keharaman suatu larangan, kecuali adanya faktor yang diperbolehkan untuk memalingkan lafaz itu dari makna hakikatnya.
Nah, adapun beberapa contoh dari suatu keyakinan, yaitu yang pertama, ternafinannya suatu hukum dari mukallaf merupakan suatu keyakinan, maka tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, terus yang kedua yaitu ternafinan suatu perbuatan dan tidak didapati kejadian dari seseorang yang juga merupakan suatu keyakinan dan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Terus adapun apabila suatu situasi ragu datang, maka ada dalam 3 keadaan. Yang pertama yaitu keadaan itu berkaitan dengan tanda-tanda yang nyata, maka pada saat itu tidak boleh ijtihad dan tidak ada seruan untuk melihat beberapa kejadian sebelumnya, seperti perbedaan pendapat di kalangan ulama pada kasus di mana seseorang yang ragu apakah sudah mentalak istrinya atau belum, maka tidak boleh ijtihad atau lalu dianggap tidak adanya pernikahan sebelumnya dan tidak ada hukum bagi apa yang diyakini sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu keadaan itu datang dengan tanda-tanda yang masih samar, seperti tanda yang memisahkan antara yang suci dengan yang bernajis di belanja atau baju. Apabila diketahui salah satu dari keduanya bernajis, maka bertemu dua keyakinan, maka tidak ada jalan untuk meninggalkan dua bencana atau mengambil keduanya. Nah, maka dalam kondisi ini diwajibkanlah berijtihad karena salah satu dari keduanya tidak ada yang lebih unggul. Nah, yang ketiga, keadaan yang ketiga yaitu di mana dalam kondisi tidak ada tanda-tanda yang nyata ataupun yang samar. Kondisi ini diakibatkan karena tanda-tanda telah hilang, seperti orang yang ragu dalam hadas. Nah, dalam keadaan ini tidak ada ijtihad dan harus kembali kepada apa yang telah diyakini sebelumnya. Baik, itulah tadi materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan kaidah. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan kaidah-kaidah hukum Islam bisa mencangkup berbagai hal, termasuk prinsip-prinsip umum atau kaidah-kaidah hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Kemudian ada beberapa contoh fatwa yang mungkin terkait dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama, ada fatwa tentang kaidah fikih, di mana fatwa ini menjelaskan kaidah-kaidah fikih atau prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum-hukum Islam, seperti kaidah maqasid al-syariah atau biasa kita kenal dengan tujuan-tujuan syariah. Kemudian yang kedua, ada fatwa tentang kaidah kebutuhan mendesak atau sering kita sebut dengan keadaan darurat. Nah, pada fatwa ini dijelaskan tentang keadaan darurat atau kebutuhan mendesak dan bagaimana kaidah-kaidah hukum Islam dapat diterapkan dalam situasi tersebut. Kemudian ada fatwa tentang kaidah kesulitan membawa kemudahan, di mana pada fatwa ini dijelaskan bahwa hukum Islam kesulitan membawa kemudahan, sehingga dalam situasi-situasi tertentu atau aturan-aturan hukum dapat atau diberlakukan dengan lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu al-adatu muhakamah. Al-adatu muhakamah dapat dikatakan sebagai salah satu kaidah fikih. Secara bahasa, al-adah diambil dari kata al-aud atau al-muawadah yang artinya berulang. Oleh sebab itu, secara bahasa, al-adah artinya adalah perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan sebab sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan muhakamah adalah putusan hakim dalam pengadilan atau saat memutuskan sengketa. Selain itu, muhakamah juga dapat dipahami sebagai rujukan hakim dalam memutuskan persoalan sengketa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari al-adatu muhakamah adalah hal yang terjadi secara berulang-ulang, dapat diterima oleh akal sehat atau fitrah manusia, dan dapat menjadi acuan hukum. Selanjutnya yaitu konsep dasar al-adatu muhakamah. Seluruh kaidah dalam fikih tentunya memiliki landasan Al-Quran dan hadis termasuk kaidah ini.
Para ulama telah menelisik kaidah ini sehingga menjadi kaidah yang kokoh. Adapun ayat yang dapat dikorelasikan dengan kaidah ini yaitu At-Talaq ayat 7 yang artinya hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Ayat ini dapat dikorelasikan dengan sebuah hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin maka tidak baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bazar Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud. Adapun pendapat ulama mengenai urf al-adatu muhakkamah, para ulama sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang hakim harus memelihara urf sahih yang ada di masyarakat dan menetapkannya sebagai hukum. Para ulama juga menyepakati bahwa urf fasid harus dijauhkan dari kaidah-kaidah pengambilan dan penetapan hukum. Jika terdapat keadaan darurat, maka mengamalkan urf fasid dapat ditoleransi dan ini hanya apabila darurat dan sangat dibutuhkan. Abdul Wahab Khalaf berpandangan bahwa suatu hukum yang bersandar pada urf akan fleksibel terhadap waktu dan tempat, karena Islam memberikan prinsip sebagai berikut. Suatu ketetapan hukum atau fatwa dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi kondisi. Dengan demikian, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan diberi beban hukum sangat penting. Prinsip yang sama dikemukakan dalam kaidah sebagai berikut. Tidak dapat diingkari adanya perubahan karena berubahnya waktu atau zaman. Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau melakukan perubahan sesuai dengan perubahan zaman atau waktu. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat.